6 dino au sab'un utawi 7 dino wa aktsaruhu khamsata. Ini bab haid, ini bab yang riskan. Banyak wanita dimasukkan ke dalam neraka gara-gara bab haid. Sampean sebagai pemimpin qawwamuna 'alan nisa harus bertanggung jawab terhadap istrinya sampean. Makanya sampean kalau ingin mendapatkan anak yang soleh harus menyiapkan ibu yang soleh buat anak-anaknya sampean. Istrinya sampean harus soleha. Kalau ingin mendapatkan ibu yang soleha, istri yang soleha, sampean harus soleh. Ini diantaranya sampean menuntut ilmu bab fikih sesuci. Ini untuk menghantarkan diri kita berproses ke arah soleh. Nanti disiapkan calon istri yang soleha. Nanti istrinya sampean soleha, sampean soleh, istrinya sampean soleh, anaknya insya Allah soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab aqallul haid yaumun, sedikitnya haid dalam sehari, walailatun semalam. Jadi haid itu sedikitnya haid itu sehari semalam. Arba'u isrina sa'atan, 24 jam. Ingat pesan papi ya. Yang di sini yang dimaksud aqallul haid yaumun wa lailatun, sehari semalam maksudnya adalah 24 jam. Arba'u isrina ya sa'atan. Arba'u isrina sa'atan, 24 jam. Paham dah? Paham ya? Jadi haid itu sedikitnya haid yang sedikit itu yaumun walailatun, maksudnya arba'u isrina sa'atan, 24 jam. Jadi jam ya, yang dibuat dasar itu adalah jam. Ghalibuhu sittun aw sab'un, dan pada umumnya wanita haid itu adalah sittun 6 hari, aw sab'un atau 7 hari. Ingat ini. Wa aktsaruhu, dan terbanyaknya haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi kuncinya tadi 24 jam, 6 hari atau 7 hari. Terbanyaknya haid, waktu haid ada 15 hari. Masuk ya? Paham ya? Sudah ya? Masuk. Bilayaliha aqallut tuhri bainal haidaitaini khamsata asyara yauman. Jadi yang dikatakan haid itu harus dipisah dari haid pertama dengan haid yang kedua, harus dipisah dengan suci itu 15 hari. Paham enggak ini? Jadi selesainya haid terus dia akan memulai haid lagi, itu dipisah 15 hari suci ya. Paham enggak? Nanti sambil berjalan dulu. Waktu suci, nah ini waktu sunyi. Wa ghalibuhu arba'atun wa isruna yauman. Jadi kaidah umumnya itu waktu suci itu adalah 24 hari. Maksudnya apa? Semisal bulan itu ada 30 hari, kalau masa haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Paham enggak? Paham ya? Jadi umumnya, kaidah umum itu orang haid itu 6 atau 7 hari.
semisal kita dalam satu bulan itu kita sepakati 30 hari, misalkan haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari, paham ya? Au salatatun wa isruna yauman, atau 23 hari, berarti haidnya 7 hari, 30 dikurangi 7, 23 hari. Pinter biasanya Mas Agus ini ya. Wala haddatsa li aktsari, atau kalau nggak kaprah, jadi tidak ada batasnya haid itu. Ada orang tuh 1 kali haid, habis itu nggak pernah haid lagi. Jadi nggak ada batasnya lagi sudah, nggak ada batasnya sucinya sudah. Jadi ada 30 hari, 60 hari, bahkan 10 tahun, akhirnya nggak pernah haid. Paham ya? Ini bab haid. Kita kupas satu-satu sekarang ya. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Jadi sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Maksudnya apa? 24 jam. Jamnya ya yang diperlukan ya. Harinya itu maksudnya 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Ini pada umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, dan terbanyaknya orang haid itu ada 15 hari ya. Terus dari haid yang pertama selesai menuju ke haid yang berikutnya itu diantaranya harus suci 15 hari. Paham enggak ini? Paham ya? Yang calon suami harus paham ini ya. Oke, itu dulu. Jadi ada 5 kategori darah yang keluar dari faradnya seorang wanita, itu ada 5 kategori. Yang pertama, ingat-ingat ini ya, gampang pol. Tapi kalau sampean nggak paham, ya berdosa nanti sampean. Kalau istrinya masuk neraka, sampean gara-gara bab haid, gara-gara suaminya tidak menyampaikannya juga, ya diseret ke neraka juga nanti. Syarat yang pertama adalah seorang wanita minimal berumur 9 tahun. Minimal berumur 9 tahun. Di bawah 9 tahun bukan haid, walaupun sudah keluar darah. Paham enggak ini? Jadi sampean besok punya anak wanita umur 7 tahun keluar darah dari faradnya, itu bukan haid. Diyakini itu dulu. Paham dah ini? Paham ya? Terus keluar haid, keluar darah haid itu minimal 24 jam. Minimal 24 jam terbentang dari 1 sampai 15 hari. 1 sampai 15 hari. Misal ada seorang wanita keluar haid hari pertama 3 jam. Jam 6 pagi sampai jam 9 keluar haid. Keluar darah haid. Jam 9 sampai besoknya enggak keluar haid. Keluar haid lagi jam 6 lagi, 3 jam lagi misalkan. Terus gak keluar haid lagi jam 9, keluar haid lagi besoknya lagi jam 6, 3 jam lagi misalkan. Berarti jumlah darah yang keluar berapa jam selama 3 hari? 9 jam. Itu belum dikategorikan haid. Misalkan sudah berhenti sampai melampaui 15 hari, berhenti, enggak haid lagi misalkan. Keempat enggak haid, kelima enggak haid, sampai ke 15 hari enggak haid, itu bukan darah haid. Paham enggak ini? Bukan darah haid, namanya darah istihadah ya. Nanti istihadah terakhir.
Maksudnya apa Bapak itu kok diperjelas seperti ini? Misalkan ini terjadi sama anak putri di asrama Amam, maksudnya boleh disampaikan ke temannya yang lain. Misalkan haidnya hanya 3 hari, dan itu pun per hari hanya keluar 3 jam. Misalkan ya 3 jam, 3 jam, 3 jam selama 3 hari, habis itu nggak haid lagi katanya gitu. Keyakinannya seperti itu. Sampai lebih dari 15 hari, itu bukan darah haid. Lupa, saya kan sudah terlanjur tidak sholat 3 hari, karena itu menduga itu darah haid. Terus gimana Pak? Harus diqadha. Harus diqadha sholatnya itu loh. Harus diqadha sholatnya. Gampang, tapi kalau nggak paham, nggak ini nanti, nggak sah nanti, malah banyak dosanya nanti. Dikira itu darah haid, ternyata darah istihadah. Kalau istihadah wajib sholat. Kalau istihadah wajib sholat. Kalau haid nggak wajib sholat. Paham ya? Terus misalkan keluar darahnya 3 jam terus selama 10 hari misalnya. 10 hari misalnya. Ya toh? Atau 7 hari lah, 7 hari. Kurang kalau 7 hari. Misalkan haidnya dalam sehari 6 jam misalnya. Pagi keluar 3 jam sampai jam 9 bersih lagi. Nanti habis asar keluar lagi 3 jam misalnya. Jadi satu harinya misalkan 6 jam. Misal nih, terus berlangsung selama 5 hari, berturut-turut sama seperti itu, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Masuk darah haid enggak ini? Ya. Masuk enggak? Kenapa kok bisa masuk? 20 jam. Berarti udah melebihi dari 24 jam. Berarti itu termasuk darah haid. Pada umumnya, kaidah umumnya, darah haid itu adalah minimal 24 jam. Masa waktunya itu selama 15 hari. Tapi pada umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Paham ya? Itu yang pertama tadi, minimal berumur 9 tahun. Yang kedua, minimal keluar darah haidnya itu 24 jam ya. Paham ya? Paham? Paham enggak ini? Terus yang ketiga harus terpisah dari 15 hari suci. Misalkan nih, ada seorang perempuan haid terus bersih misalkan tanggalnya tanggal 10 misalkan. Tanggal 10 bersih. Terus haid lagi tanggal 15. Keluar darah lagi tanggal 15. Keluar darah selama 5 hari. Itu termasuk darah haid atau bukan? Termasuk darah haid atau bukan? Tanggal 10 udah bersih, haidnya udah bersih, itu tanggal 10. Tanggal 15 keluar darah lagi. Apakah itu termasuk kategori darah haid atau bukan? Bukan, karena belum terpisah dari 15 hari suci. Paham enggak? Bingung? 15 hari suci. Paham? Oke? Paham ya? Saya nggak pernah haid Pak. Iya, pelajaran buat istrinya besok ya. Kalau Jun kan masih perawan ya. Masih belum umur 9. Paham ya?
Jadi yang pertama tadi apa? Umurnya 9 tahun. Kedua minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Terus yang keempat tadi harus terpisah dari 15 hari suci. Yang kelima tidak didahului oleh nifas. Tidak boleh didahului oleh nifas. Paham enggak? Jadi misalkan udah waktunya haid tapi melahirkan. Mustahil ya. Tapi ada kejadian, ada orang hamil itu dalam kehamilannya itu keluar darah. Ada. Bisa itu darah istihadah, bisa juga ada darah haid, bisa. Tapi itu jarang ya, case khusus itu. Jadi ada 5 kategori ya. 1, umur harus 9 tahun. 2, minimal keluar darah 24 jam. 3, masa waktu haidnya 15 hari. 4, harus terpisah masa suci 15 hari. Kelima, tidak boleh didahului oleh nifas. Maksudnya tidak boleh didahului oleh melahirkan. Ya, misalkan ada orang nih, zaman besok punya yayasan panti asuhan atau punya asrama atau punya pondok gitu ya, harus kaya ya. Keluar dari sini kalau nggak kaya balik lagi ke sini ya. Iya, minimal sampean harus punya anak asuh, terutama putri ya. Misalkan nih anak asuhnya sampean atau anak angkatnya sampean atau anak kandungnya sampean sendiri besok keluar darah, Abi, saya keluar darah, Abi. Loh, yang perlu ditanya apa dulu? Yang perlu diingat apa dulu? Umur. Umurnya udah 10 tahun. Masuk enggak ini? Masuk enggak? Masuk, oke. Masuk ini. Kira-kira ini bisa dikategorikan haid ini. Bisa dikategorikan darah haid ini. Umurnya udah 10 tahun ini. Berarti udah batas minimal umur udah dilampaui 1. Yang kedua, udah berapa hari? Yang harus ditanya sampean tuh. Nduk, udah berapa hari keluar darahnya? Baru hari ini, Abi. Oh, baru berapa jam? Baru tes 1 jam, Abi. Oh, berarti masih belum bisa dikategorikan darah haid. Ditunggu dulu. Ditunggu jamnya dulu, apa dia deres. Kalau deres biasanya sampai 10 jam 1 hari itu. Atau cuma seperti tadi, kisnya yang tadi 3 jam bisa. Pokoknya dalam jangka 15 hari masa waktu haid itu harus melampaui 24 jam. Misalkan sudah 3 hari, Abi. Terus rata-rata perharinya berapa jam keluar darah? 10 jam, Abi. Misalkan dari 10 jam selama 3 hari udah masuk enggak ini? Udah masuk enggak kategori haid? Masuk ya? Masuk. Terus tidak lebih dari 15 hari masa haidnya. Masuk juga ya? Terus yang keempat, apa tadi yang keempat? Dipisah dari 16 hari masa suci. Kalau itu pertama kali. Kalau itu pertama kali, apa gimana caranya? Harus mengikuti kaidah pada umumnya. Apa kaidah pada umumnya? Pada umumnya wanita itu haid 6 atau 7 hari. Paham enggak ini? Itu ya. Terus yang kelima, masa belum nikah kok udah melahirkan kan? Enggak masuk akal ya. Jadi 5 kategori itu kalau sudah mencakup semua hal itu termasuk darah haid. Kalau darah haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, terus nggak boleh apa lagi? Baca Quran dan sebagainya. Ya, paham ya?
nggak boleh tawaf. Tapi kalau istihadah gimana kalau istihadah? Wajib, sholatnya wajib, puasanya wajib. Dikeloni, boleh ndak dikeloni itu? Boleh. Paham ya? Paham ndak ini? Bab haid, ini masih bab haid, ya. Jadi harus mencangkup 5 kategori tadi. 1, umurnya minimal 9 tahun. Diingat-ingat ini pesan papi ini ya. 9 tahun. Terus yang kedua, minimal keluar darahnya 24 jam. Ketiga, tidak boleh lebih dari 15 hari masa maksimal haid. Yang keempat, dipisah oleh 15 hari suci. Haidnya pertama selesai dengan haid yang kedua, itu dipisah 15 hari suci. Terus yang kelima, tidak didahului oleh nifas atau melahirkan. Sudah selesai sudah. Ada pertanyaan enggak ini? Kalau sehari 3 jam sampai kapan hari bagaimana? Sehari 3 jam sampai kapan hari? Masuk haid enggak itu? Kenapa kok bisa masuk? Kan sudah lebih dari kaidah umumnya 6 hari atau 7 hari. Masuk enggak? Adanya yang seminggu itu. Iya kan, nanya aku. Saya kan nanya. Harus memenuhi 5 kaidah. 1, 9 udah masuk ya. Yang sampean tanya ini umurnya umur berapa? Umur lebih dari 9. Calonnya sampean misalkan ya. Udah 20 misalkan itu. Masuk kan dari segi umur kan? Masuk. Yang kedua, terus tadi haidnya rata-rata tiap hari itu 3 jam. Kok tahu sampean? Calon kok sudah tahu. Terus selama 8 hari. Selama 8 hari kan pada umumnya 6 sampai 7 hari. Ini kok lebih dari 8 hari. Kan pas sudah 3 kali 8 kan 24 jam. Kan masuk sudah dari jamnya kan sudah masuk ya kategori haid yang kedua masuk. Ini masukkan ke kategori yang ketiga berkaitan dengan masa maksimal haid 15 hari. Ini berapa hari tadi? 8 hari masuk enggak ini? Masuk. Berarti gimana kesimpulannya? Haid yang keluar, darah yang keluar selama 3 jam berturut-turut selama 8 hari itu termasuk kategori darah haid. Ada lagi sebelum ke istihadah ini. kalau pas 7 hari. Yang penting tidak lebih dari 15 hari itu masuk ya. 24 jam dilampaui sebelum 15 hari itu masih termasuk darah haid. Ya, kalau sebelum 24 jam dilampaui tapi itunya 7 hari. Contohnya nih, per harinya kan 3 jam sama seperti Mas Agus, tapi sampai 7 hari kan cuma 21 jam. Masih kurang dari 24 jam. Terus nggak keluar darah lagi. Nggak keluar darah sampai Ya sampai 7 hari. sampai berarti sudah tidak masuk ke kategori yang kedua. Paham enggak? Yang kedua kan minimal 24 jam kan belum terlampaui 24 jam. Walaupun 15 hari haidnya 1 jam misalkan tiap hari ya. 1 jam lebih dari 10 hari misalkan. Kan cuma 11 jam. Berarti belum masuk darah haid. Nanti kan enggak meskipun Lah. tiap bulan. Iya, termasuk istihadah itu nanti. Masuk ke bab istihadah. Oh. Berarti harus
Di kota sholatnya itu. Cara programnya gimana? Kan I- banyak. Iya di kota, tiap duhur di kota, Oh, betul. tiap asar di kota. Makanya jangan berani-berani sampean sama perempuan, terutama ibu soro wong wedok ini. Makanya macam-macam sama perempuan. Dosa besar, terutama sama ibu. Udah aturannya ruwet seperti itu, kan? Terus nanti masih melahirkan, ya toh? Terus sama sampean dibuat sembarangan istrinya. Harus mencintai istri harus sepenuh hatinya. Sampean sekarang setia sama istrinya, awal-awal 10 tahun setia. Sudah kaya raya, nambah lagi ya. Itu ya, paham ya? Paham enggak nih? Itu Apa lagi? pernah dengar Mm-mm. katanya dulu satu-satunya perempuan yang nggak pernah ninggalin sholat itu kan Siti Fatimah. Mm-mm. Tapi dia selalu haid katanya. Mm-mm. Tapi selalu gak nyampe sehari. Mm-mm. Itu masih berarti bukan tergolong dari haid itu, Bukan tapi istihadah. Tapi benar itu ya. Itu betul. Istihadah itu. Betul. Ayo Mas Jun, ada pertanyaan Mas Jun? Tuh, kok nggak ada? Ada. Sudah suci. Udah? Bab haid udah ya? Udah jelas ya? Udah jelas ya? Jadi harus tercakup semua 5 kategori tadi ya. Pada umumnya itu. Jadi kalau sebelum 9 tahun bukan ya. Kalau sebelum 24 jam bukan ya. Paham enggak ini? Terus lebih dari 15 hari bukan. Terus terbentang haid pertama dengan yang berikutnya harus minimal 15 hari minimal. Iya Pak, ini lagi. Mm-mm. Kan tadi yang ketiga itu kan lebih dari 15 hari. Mm-mm. Itu dihitung bukan. Mm-mm. Selama rentang 1 sampai 16 hari ini dihitung haid juga. Apa bukan? Tergantung darahnya yang keluar. Enggak, maksudnya kalau darahnya lebih dari 24 jam, Mm-mm. lebih dari 7 hari Mm-mm. dan lebih dari 16 hari. Mm-mm. Lebih jangan maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari. Jadi dari makanya nih keluar darahnya itu Tanggal 1. tanggal 1 Oke. berhentinya tanggal 17. Mm-mm. Kan udah lebih dari 16 hari. Mm-mm. Tentang dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu dihitung darah haid apa bukan? Nah, itu pertanyaan nanti istihadah. Lebih dari 15 hari itu nanti masuk ke istihadah. Pokoknya maksimal 15 hari. Lebih dari itu bukan bab haid sudah ya. Yang penting udah paham dulu haidnya. Haid. Kalau sudah haid haram sholat. Kalau sudah haid haram puasa. Kalau sudah haid haram digauli sama suaminya. Kalau sudah haid haram baca Quran. Kalau sudah haid haram membawa Al-Quran. Paham ya? Haram tawaf, haram berdiam diri di dalam masjid, haram yang kemarin yang sudah dijelaskan bab haid. Paham ya? Udah. Oke, sekarang masuk ke istihadah. Definisi sudah paham ya? Ya definisi tadi itu. Darah yang haid ya, definisi haid. Darah yang keluar dari farjinya seorang wanita yang minimal umurnya 9 tahun. Minimal keluar darah 24 jam di dalam masa tenggang waktu
di bawah 15 hari dan tidak didahului oleh nifas dan di apa tadi itu? Dipisah oleh 15 hari masa suci, itu namanya darah haid. Dah, sampai pegang itu. Terus sekarang masuk ke bab istihadah. Kalau ada seorang perempuan datang kepada sampean menanyakan atau anaknya sampean datang menanyakan, "Abi, saya kok keluar darah dari faraj saya." Setelah sampean hitung, lahirnya anaknya sampean tahun 2019. Masih umur 3 tahun. Masih umur 2 tahun ya, mustahil ya. Anggaplah masih umur 7 tahun ya. Datang ke sampean menanyakan anaknya sampean yang putri umur 7 tahun, "Abi, saya kok keluar darah dari faraj saya." Umurnya anaknya sampean 7 tahun. Berarti itu darah istihadah. Paham ya? Paham enggak ini? Darah istihadah. Terus istrinya sampean nanya ke sampean, "Abi, saya keluar darah kemarin." Ya pantesan. Istrinya sampean nanya ke sampean besok, "Abi, saya keluar darah kemarin." Pantesan. Tak buka kok ada ininya ya. Ada pembalutnya gitu kan. Tapi cuma 3 hari Abi, dan terus rata-rata darahnya yang keluar per hari aku titeni itu hanya 3 jam. Tapi sekarang aku sudah nggak keluar lagi. Oh terus? Ya belum keluar lagi sampai sekarang. Tunggu sampai 15 hari. Sorek jadi perempuan deh. Nanti suruh kodok. Misalkan 3 hari keluar darah selama 3 jam, habis itu tidak keluar darah lagi. Berarti darah yang keluar berapa jam? 9 jam. Berarti tidak termasuk dari darah haid. Berarti darah istihadah, darah penyakit. Paham enggak ya? Paham Mas Jun? Ini namanya istihadah sughra, istihadah ringan. Ada istihadah kubro, istihadah berat. Istihadah kubro itu istihadah berat. Itu tatkala keluar darah. Oh ini dulu kebiasaannya dulu. Yang ketiga istihadah yang sughra itu, misalkan ada seorang perempuan habis suci dari haid, misalkan tanggal 10 sudah suci dia dari haid. Habis itu tanggal 20 kok datang darah lagi. Ya, tanggal 20 kok datang darah lagi. Itu termasuk darah haid atau bukan? Bukan, berarti itu termasuk darah istihadah. Nanti selanjutnya nanti bab istihadah kubro ya. Itu dululah. Itu istihadah sughra namanya. Jadi ada 3 ya. 1 sebelum umur 9 tahun. 2 tidak melampaui 24 jam. Ketiga, masa haidnya kurang dari 15 hari masa suci. Paham enggak ya? Masa haid yang berikutnya kurang dari 15 hari. Paham ya?
Sekarang masuk ke istihadah kubro. Istihadah kubro itu gini. Jadi ada seorang wanita haid lebih dari 15 hari, 17 lah. Kata sampean tadi, 17 hari. Enggak berhenti-berhenti dari haid pertama sampai ke 17 hari tetap haid 3 jam 4 jam misalkan, melampaui yang 24 jam minimal dari haid, terus melampaui 15 hari, contohnya tadi 17 hari. Berarti gimana cara menghitungnya? Apakah itu termasuk darah haid atau darah istihadah? Pada umumnya orang seperti ini, pada umumnya, Pak, saya keluar darah 17 hari. Terus gimana Pak? Apakah ini gimana Pak cara menghitungnya? Berapa haidnya, berapa hari istihadahnya, kan gitu kan ya. Kalau pada umumnya orang pasti bilang gimana itu? Ambil maksimalnya. Umumnya gimana? Iya, maksimalnya gimana? 15 hari dihitung haid, 2 harinya dihitung istihadah. Nah, itu kesalahan total. Kesalahan total. Kesalahan total di situ. Kesalahan total. Satu, kita kategorikan bahwa itu adalah haid yang pertama. Misalkan anak umur 9 tahun baru haid pertama kali ini ya. Ya toh? Baru haid pertama kali. Kalau baru haid pertama kali, berarti kita harus mengikuti kaidah umumnya. Kaidah umumnya haid itu berapa hari? 6 atau 7 hari. Paham dah ini? Paham ya? Oke. Kalau itu haid pertama kali ya. Berarti 6 sampai 7 hari. Masa sucinya berapa? Masa sucinya berapa? Kalau haid pertama kali, masa sucinya berapa? 23 kalau yang 7 hari. Kalau yang 6 hari 24 kan jelas ini. Wa ghalibuhu arba'atun ya. Wa isruna yauma. Itu yang haidnya 6 hari. Kalau haidnya yang 7 hari, wa thalathatun wa isruna yauman. Paham ya? Paham. Oke. Kita karena ini haid pertama kali, anaknya sampean misalkan haid pertama kali. Kalau calonnya sampean yang berkali-kali udah ya. Nanti yang kedua itu. Ini yang pertama kali haid. Kita ikutkan kaidah umum. Anggaplah kita ambil yang 7 hari. Oke. Kalau ada orang haid selama 17 hari berturut-turut, kita masukkan ke kaidah umum dulu. Berarti 20 berapa tadi? Berapa tadi? 17 hari dikurangi 7 hari. Dikurangi 7 hari. Dari 7, misalkan tanggal berapa nih? Misalkan haidnya tanggal 1 lah biar gampang ya toh. Terus berhenti keluar darahnya tanggal 17. Oke. Karena ini pertama kali haid, perlakuannya khusus. Ikutkan pada umumnya. Haidnya itu 7 hari misalkan. 7 hari berarti 17 dikurangi 7. 17 dikurangi 7. Terus lebihnya itu termasuk masa suci. Berarti gimana cara ngitungnya? Masa sucinya berapa tadi? Kalau 7 berarti masa sucinya 23. Paham enggak ya? Paham ya? Dalam 1 bulan tuh. Jadi misalkan haidnya keluar darahnya itu 17 hari dikurangi pada kaidah umumnya dulu 7 hari berarti tinggal 10 hari. Berarti masa haidnya 7 hari, yang 10 hari masa istihadah. Paham enggak ini? Paham, sudah clear ya. Jadi pada umumnya orang itu kalau udah lebih dari 17 hari, bahkan ada yang 20 hari, ngitungnya 20 hari kurang 15 gitu. Yang 15 tuh haid, yang 10 istihadah, salah total sudah. Paham ya? Paham ya? Ini penting bagi kaum perempuan. Ini sangat penting
bagi anaknya sampean besok perempuan, bagi istrinya sampean juga sangat penting. Jadi kalau pertama kali haid pakai kaidah umum dulu. 6 atau 7 hari, anggaplah ambil yang 7 hari. Berarti kalau sampean anaknya sampean besok keluar darah sampai 17 hari dan itu melampaui 24 jam minimal haid, cara ngitungnya adalah 17 dikurangi 7. Itu masa haidnya anaknya sampean. Berarti yang 10 Pak istihadah. Berarti yang harus diqadha selama itu adalah 10 hari. Paham ya? Deal. Deal. Banyak ya yang salah ya. Sekarang masuk ke yang kedua, yang sudah pernah haid. Kalau yang sudah pernah haid disesuaikan dengan kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia keluar darah 10 hari tiap bulan, ya sudah 10 hari tiap bulan. Misalkan terjadi tadi haidnya biasanya 10 ya. Tiap bulan dia haidnya 10 hari, misalkan 10 hari. Bulan berikutnya 10. Udah kebiasaan, misalkan dia selama 1 tahun haidnya itu 10 hari. Toh pada bulan itu dia haidnya 17 hari. Samakan dengan kejadian tadi. Cara ngitungnya gimana? 17 hari dikurangi 10 hari. Kebiasaannya dia. Paham ya? Oke, kalau udah paham, udah deal sudah ini ya. Udah deal. Bukan 15 itu. Itu kan umumnya tadi. Ini kan khususnya sudah. Khususnya kebiasaannya sampean, kebiasaannya wanita itu atau istrinya sampean itu kan punya kebiasaan dia. Enggak sama. Setiap wanita itu enggak sama, Mas. Makanya kasihan wanita itu. Ini jangan dibuat sepele wanita itu. Bahkan surganya sampean itu ada di telapak kaki seorang wanita, yaitu ibu. Makanya harus ini ruwet jadi perempuan tuh, Mas. Stres sampean itu. Stres sambil delak. Sempake dibuka, didelak. Waduh. Aku tadi deras 3 jam ngitung dia. Nanti sore lagi keluar lagi dihitung 2 jam, 5 jam dulu sehari. Terus gitu dia. Akhirnya melampaui dari 24 jam gitu. Kalau itu tidak melampaui dari 24 jam, istihadah, harus diqadha lah gitu salatnya itu. Oke, sampean tuh harus ini ya, harus cerdas sampean tuh. Paham ya? Antara kubro sama sugro itu ya tadi ya bedanya ya. Paham sudah? Besok kita lanjutkan bab nifas. Sekarang bab haid dan bab istihadahnya haid sudah clear ya, sudah paham. Besok kita akan bismillah mempelajari tentang bab nifas dan istihadahnya nifas. Semoga ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan derajat bapak ibu kita, wasilah dari kita belajar ilmu fikih ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la